Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anggi di pembelajaran IPA tema 5 ekosistem. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, setelah berdoa, kita mulai belajar yuk. Disimak ya anak-anak. Yang pertama, ekosistem merupakan kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, ada individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Misalnya, ada seekor kambing, seekor ikan, seekor penyu, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan lain-lain. Tempat individu tinggal disebut habitat. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, tadi ada seekor penyu, seekor kambing, seekor burung. Nah, itu ketika mereka berkumpul bersama, dari seekor-seekor tadi menjadi satu sehingga terbentuk yang namanya populasi. Populasi tadi kumpulan dari kambing, kumpulan dari burung, kumpulan dari ikan, kumpulan dari tumbuhan teratai, kumpulan dari populasi lumut, sehingga disebut populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Yang ketiga yaitu komunitas. Nah, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Nah, misalkan ada populasi ikan berkumpul dengan populasi kelomang, berkumpul dengan populasi penyu, berkumpul dengan tumbuhan rawa. Nah, mereka terbentuklah namanya komunitas yang hidup di, ternyata hewan-hewan tadi hidupnya di kolam, maka terbentuk komunitas kolam. Hidupnya di sungai, maka terbentuk komunitas sungai. Hidupnya di padang rumput, maka terbentuk komunitas padang rumput. Nah, kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini disebut ekosistem kolam. Nah, kalian bisa amati. Ada hewan kelomang, ada hewan penyu, ada hewan ikan kecil, ada ikan besar, ada ikan kecil lagi, ada tumbuhan rawa. Nah, di situ adalah contoh-contoh dari individu yang tadi penyusun dari ekosistem. Nah, mereka berkumpul, ada sekumpulan atau ada 4 kelomang, maka disebut populasi kelomang. Ada perkumpulan penyu, maka disebut populasi penyu. Ada kumpulan ikan-ikan kecil, maka disebut populasi ikan-ikan kecil. Ada kumpulan ikan-ikan besar. Nah, di situ ada 3 ikan besar, maka disebut populasi ikan besar. Ada juga ikan kecil lagi, maka disebut populasi ikan kecil. Dan tumbuhan rawa yang banyak, maka disebut populasi tumbuhan rawa. Nah, dari populasi tadi, populasi kelomang, populasi penyu, populasi ikan kecil, populasi ikan besar, populasi tumbuhan rawa, terbentuklah suatu komunitas yang dinamakan komunitas kolam, sehingga terbentuk namanya ekosistem kolam. Cukup paham ya anak-anak? Nah, yang berikutnya yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi 2. Yang pertama, komponen biotik atau makhluk hidup, dan yang kedua, komponen abiotik atau benda mati. Nah, contoh dari komponen biotik yang pertama adalah produsen. Produsen yaitu organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya ada tumbuhan rawa, padi, rumput, dan lain-lain. Yang kedua, komponen biotik kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah organisme yang memakan produsen. Nah, di sini konsumen itu ada 3 jenis. Masih ingat dulu waktu kelas 4? Yang pertama ada namanya herbivora. Herbivora
itu adalah pemakan tumbuhan. Contohnya ada sapi, kambing, kelomang. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah pemakan daging. Contohnya ikan besar, singa, harimau, ikan hiu, dan lain-lain. Yang terakhir adalah omnivora. Contohnya pemakan segala ini. Yang sering kita temui ada ayam, ada bebek, dan ada monyet. Nah, komponen biotik yang ketiga disebut pengurai atau dekomposer. Pengurai sendiri adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati. Nah, jadi contohnya ini bakteri dan jamur. Jadi bakteri dan jamur itu menguraikan hewan-hewan atau makhluk hidup yang mati atau konsumen yang mati tadi diuraikan menjadi humus oleh si bakteri dan jamur. Yang terakhir adalah komponen biotik. Contohnya ada tanah, ada air, ada cahaya matahari, ada udara, dan lain-lain. Berikutnya yaitu jenis-jenis ekosistem. Ekosistem ini dibagi dua jenis. Yang pertama alami, yang kedua buatan. Nah, ekosistem alami contohnya ada ekosistem hutan, padang rumput, gurun, tundra, taiga, air laut, dan sungai. Sedangkan ekosistem buatan dibagi menjadi beberapa contoh, yaitu ekosistem danau, ekosistem kolam, dan ekosistem sawah. Contoh dari ekosistem alami yang pertama yaitu ekosistem hutan. Makhluk hidup yang tinggal di ekosistem hutan adalah pohon rotan, anggrek, kera, burung, badak, dan harimau. Nah, kalian bisa amati gambar pada layar. Ada harimau, ada burung, ada pohon anggrek, ada pohon buah, ada pula bebek dan sebagainya. Nah, kalian bisa amati di gambar. Berikutnya yaitu ekosistem padang rumput. Makhluk hidup yang tinggal di ekosistem padang rumput adalah rumput, singa, anjing, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Begitu pula ada juga zebra seperti pada gambar di layar. Yang ketiga yaitu ekosistem gurun. Makhluk hidup yang tinggal di ekosistem gurun adalah kaktus, semut, ular, kadal, dan kalajengking. Nah, pada layar itu contohnya adalah gambar dari pohon kaktus. Berikutnya, ekosistem tundra. Makhluk hidup yang tinggal di ekosistem tundra adalah rumput, burung bersarang, angsa, dan bebek. Nah, pada layar sudah kalian bisa lihat ada rumput, bahkan ada hewan sapi atau burung atau angsa dan bebek. Yang berikutnya yaitu ekosistem taiga. Makhluk hidup yang tinggal di ekosistem taiga adalah cemara, pinus, dan beruang. Nah, kalian bisa lihat di layar itu. Ada pohon cemara, ada beruang, nah ada juga pohon pinus. Ekosistem alami berikutnya yaitu ekosistem sungai. Makhluk hidup yang tinggal di ekosistem sungai adalah ganggang, ikan, udang, siput, dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat juga di layar itu sudah ada gambar udang air, ada ikan-ikan kecil, ada siput, ada ganggang, tumbuhan ganggang, bahkan ada burung dan sebagainya atau bebek. Nah, itu juga bisa tinggal di ekosistem sungai. Berikutnya adalah ekosistem air laut. Makhluk hidup yang tinggal di ekosistem air laut adalah rumput laut, terumbu karang, ubur-ubur, paus, hiu, ikan pari, bahkan di gambar itu ada ikan badut, ada ikan kecil, nah, dan sebagainya. Berikutnya adalah ekosistem buatan. Tadi Bu Anggi di depan sudah dicontohkan, salah satu contoh ekosistem buatan adalah ekosistem kolam. Makhluk hidup yang tinggal di ekosistem kolam ada tumbuhan rawa, kelomang, penyu, ikan kecil, ikan besar, dan lain-lain. Sudah ada pada gambar di layar. Berikutnya ekosistem danau. Nah, ekosistem danau ini
Makhluk hidupnya yang tinggal di ekosistem danau adalah ganggang, ikan air tawar, penyu, ular air, dan bebek. Nah, di layar kalian sudah lihat ada bebek juga ya. Bahkan ada penyu di pinggiran danau. Yang berikutnya atau yang terakhir dari contoh ekosistem buatan yaitu ekosistem sawah. Makhluk hidup yang tinggal di ekosistem sawah adalah ada tumbuhan padi, ada ular, ada tikus, ada belalang, ada katak, bahkan ada jamur dan burung elang. Nah, kalian bisa lihat gambar pada layar ya, anak-anak. Berikutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu rantai makanan. Rantai makanan terdiri dari produsen. Nah, produsen tadi adalah makhluk hidup atau organisme yang bisa membuat makanannya sendiri. Nah, produsen ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Dan konsumen tingkat 3 akan dimakan oleh konsumen tingkat 4. Dan yang terakhir, konsumen tingkat 4 mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai yang hasilkan humus untuk menyuburkan lagi. Menyuburkan siapa? Menyuburkan produsen. Berikutnya ada sebuah contoh rantai makanan. Kalian bisa perhatikan di layar. Di situ alurnya bagaimana? Nah, alurnya ketika padi dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang dimakan oleh katak. Katak sebagai konsumen tingkat 2. Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular. Ular ini konsumen tingkat 3. Selanjutnya, ular dimakan oleh burung elang. Nah, burung elang ini sebagai konsumen tingkat 4. Setelah beberapa waktu, ketika burung elang mati dan bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup tadi. Ada jamur dan bakteri sebagai pengurai. Dan penguraiannya tadi bercampur dengan tanah membentuk humus. Nah, humus tadi yang menyuburkan tumbuhan, terutama padi dan rumput. Begitu alur dari rantai makanan yang tadi skemanya kita lihat di depan, dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4, dan yang terakhir adalah pengurai. Nah, berikutnya kita akan belajar jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Sebuah jaring-jaring makanan akan dengan produsen dalam ekosistem dan cabang-cabang dari dalam rantai makanan yang saling berhubungan yang menunjukkan siapa yang dimakan dalam ekosistem. Maksudnya begini, dalam jaring-jaring makanan ini, cabang-cabangnya itu tadi menunjukkan siapa yang dimakan. Misalkan, Bu Anggi contohkan, ada tumbuhan, berarti bercabang ke kelinci. Oh, berarti tumbuhan tadi dimakan kelinci. Kelinci dimakan oleh rubah. Ternyata tumbuhan juga dimakan oleh siapa? Oleh tikus, oleh pemakan biji-bijian, burung pemakan biji-bijian, oleh serangga, dan sebagainya. Nah, ini adalah bercabang. Ternyata tikus dimakan oleh siapa saja? Oh, tikus ternyata dimakan oleh rubah, dimakan oleh burung elang, dan juga dimakan oleh ular. Nah, itu yang dimaksud dengan aliran energi yang menunjukkan siapa yang dimakan dalam ekosistem tersebut. Cukup paham ya, anak-anak? Oke, sampai di sini dulu penjelasan Bu Anggi terkait dari ekosistem. Apabila kalian masih ingin ditanyakan, bisa hubungi Bu Anggi, atau apabila masih ada yang belum paham, bisa diulang lagi video ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa apabila ada tugas dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.